Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat berlatih matematika. Kali ini kita akan membahas tentang statistika untuk data tunggal. Kita akan menghitung kuartil, desil, dan persentil. Ya, datanya sudah saya tampilkan. Ya, oke. Kita akan langsung hitung kuartil, desil, dan persentil. Ya, di sini akan saya tunjukkan bagaimana menghitung desil ke-8 dan persentil ke-60. Ya, nah kalau adik-adik menemukan data seperti ini, maka datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Ya, nah datanya sudah saya urutkan, jadi saya percepat ya. Nah, pertama saya akan menghitung dulu kuartil. Nah, apa itu kuartil? Kuartil itu adalah suatu nilai statistik yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi seperti itu. Ya, kuartil ya. Nah, ini kita coret dulu. Nah, pertama kita hitung dulu ada berapa banyak datanya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, bila 16-nya kita bagi 2, maka didapat 8. Nah, berarti kita hitung 8 dari kiri dan 8 dari kanan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah data ke-8. Ya, kita hitung dari ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini adalah data ke-8 dari kanan. Nah, berarti tengah-tengahnya yang mana, Adik-adik? Ya, tengah-tengahnya adalah yang ini ya. Oke, antara 6 dan 7. Nah, ini disebut dengan kuartil 2 ya, atau kuartil tengah, atau sering disebut dengan median. Ya. Nah, di sini yang ditanya adalah kuartil tengahnya. Jadi kalau ditanya kuartil tengah, caranya adalah 6 ditambah 7 dibagi dengan 2. Jadi 13 dibagi 2 maka dapat 6,5 atau boleh ditulis 6,5. Ya, jadi sudah terjawab untuk kasus yang A. Nah, saya akan kembangkan kasusnya bagaimana seandainya ditanya kuartil 1 atau kuartil bawah. Nah, berarti adik-adik tinggal lihat data sebelum Q2. Nah, sebelum Q2 ada berapa banyak datanya? Ada 8 ya, ada 8. Maka kita cari yang tengah-tengahnya. Mana tengah-tengahnya? Iya, ini adalah tengah-tengahnya ya. Kita lihat 4 dari kiri dan 4 dari kanan. Maka tengah-tengahnya adalah yang ini. Jadi Q1 adalah 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, begitu juga untuk menghitung Q3. Adik-adik abaikan Q2-nya ya. Lihat di sebelah kanan Q2 ada 8 data, maka kita cari yang tengah-tengahnya. Ya, 4 dari kiri dan 4 dari kanan. Sehingga yang tengah-tengahnya adalah yang ini, yaitu Q3 sama dengan 8 ditambah 8 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 8. Nah, demikian cara menghitung Q1, Q2, Q3. Baik, saya akan kasih tambahan lagi informasi bagaimana kalau misalnya banyaknya data itu ganjil. Nah, ini kan kebetulan banyaknya data adalah genap, yaitu 16. Nah, saya akan contohkan adik-adik ya. Ini saya hapus. Nah, ini data yang terakhir ini saya tidak akan gunakan ya. Nah, tidak akan menggunakan. Bagaimanakah cara menghitung kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3? Nah, ini banyaknya data adalah 15. Ya, 15 kita bagi 2 maka dapatlah 7,5. Nah, kita hitung 7 dari kiri dan 7 dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka tengah-tengahnya adalah yang ini.
maka langsunglah dapat Q2-nya atau kuartil tengahnya. Nah, ini adalah kuartil tengah yaitu 6. Nah, untuk menghitung kuartil 1 atau kuartil bawah, maka adik-adik lihat di sebelah kiri kuartil 2. Nah, berarti lihat data yang ini adik-adik ya. Ya, lalu adik-adik cari data ini mana yang di tengah-tengah? Iya, data yang di tengah-tengah adalah yang ini ya. Nah, ini 3, berarti yang di tengah-tengah adalah ini. Berarti Q1-nya sama dengan 5 langsung ya. Begitu juga Q3 bisa dicari dari ini ya. Jadi adik-adik perhatikan data di sebelah kanan dari Q2 ya. Tengah-tengahnya yang mana? Ya, yang 8 ini ya. Ada 3 data di sini, 3 data di sini. Maka tengah-tengahnya adalah ini. Jadi Q3-nya adalah 8. Begitu adik-adik. Ya, baik, saya rasa sudah cukup jelas untuk menghitung kuartilnya. Ya, kuartil tengahnya berarti yang ini untuk kasus data yang saya tampilkan. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung desilnya. Bagaimana cara menghitung desil? Hapus. Ya, ini kita sudah ya. Nah, ini kita hapus dulu. Kita akan menghitung desil ke-8. Ya, pertama untuk menghitung desil ke-8 kita cari dulu letaknya. Nah, letak desil ke-8. Caranya adalah 8/10 kali N ditambah 1 gitu ya. Nah, kalau desil ke-8 berarti ini 8. Kalau desil ke-7 misalnya yang ditanya, maka ini adalah 7. Nah, N-nya berapa? Nah, N-nya adik-adik tinggal hitung saja. Ada berapa banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi N-nya sama dengan 16. Sehingga ini 8/10, 16 ditambah 1. Sehingga 8/10 kali 17. Nah, ini kita hitung maka didapat 13,6 begitu ada dia 13,6. Nah, maka kita lihat bagian yang bulat. Bagian yang bulat adalah yang 13, sedangkan bagian yang pecahan atau kita sebut aja bagian desimal yaitu 0,6. Maka desil ke-8 ini bisa kita hitung yaitu D8 sama dengan data ke B ya, B-nya yang ini ya, ditambah dengan desimalnya kali data ke B ditambah 1 dikurang data ke B. Nah, sekarang kita lihat data yang sudah diurutkan. Jadi datanya harus diurutkan dulu adik-adik ya. Ini data pertama, data kedua, dan seterusnya ya. Data ketiga, data keempat, ini sampai data ke-16. Nah, sekarang kita masukkan nilai B-nya. Berapa nilai B-nya tadi? 13. Nah, berarti ini data ke 13 ditambah dengan ya D-nya adalah 0,6. Ya, data ke B tambah 1. Nah, tadi B-nya 13 berarti 13 tambah 1 14 ya. Data ke B, B-nya 13. Nah, di manakah data ke-13? Kita lihat ya, data kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini data ke-13, ini data ke-14 ya. Nah, berarti adik-adik lihat yang ini ya. Yuk, data ke-13 berapa? 8, betul ya. 0,6. Sedangkan data ke-14 adalah 9. Ya, data ke-13 adalah 8. Ya, sehingga dijadinya 8 ditambah dengan 0,6 dikali 1. Nah, ini 1 adik-adik ya. Sehingga jawabannya adalah 8,6 begitu. Nah, baik demikian penjelasan saya. Adik-adik yang belum memahami bisa bertanya pada kolom yang sudah disediakan. Jangan lupa like jika kalian menyukai video ini. Ya, adik-adik yang belum subscribe silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.
Ya, berikutnya saya akan bahas tentang persentil. Ya, ini kita coret dulu. Ini perwakilan persentilnya ya, yaitu persentil ke-60. Nah, persentil apa? Persentil adalah suatu nilai statistik yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Nah, kalau desil tadi apa? Ya, suatu nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama banyak. Itu desil ya. Persentil berarti 100 bagian sama banyak. Nah, sebetulnya persyaratan untuk persentil itu adalah minimal datanya 100 adik-adik ya. Minimal 100. Nah, ini datanya belum mencapai 100 sehingga persentil ke ke 60, jadi perhitungan persentilnya sebetulnya tidak boleh dilakukan ya. Nah, ini karena untuk latihan aja ya kita lakukan ya. Bagaimana cara menghitung persentilnya supaya adik jelas ya. Ya, pertama adik-adik hitung dulu letaknya. Ya, letaknya sama dengan 60 per 100 dikali dengan N ditambah 1. Gitu ya. Nah, kalau persentil ke 60 berarti yang ini 60. Kalau persentil 70 berarti di sini 70. Nah, yuk kita masukkan 60 per 100. Nah, banyaknya data ada berapa tadi adik-adik? 16 ya. Iya, ya ini di data pertama, sorry ini ya. Data pertama, data kedua, dan seterusnya ini sampai data ke-16 ya. Nah, berarti 16 ditambah 1 adalah 17. Ya. Nah, adik-adik bisa hitung ini, maka adik-adik akan mendapatkan perhitungan yaitu 10,2. Nah, bagian yang bulat adalah 10 yang ini ya. Sedangkan bagian yang pecahan atau desimalnya adalah 0,2. Maka persentil ke-60 itu sama dengan data ke B bulat ya, data yang ke B dikali ditambah dengan D kali data ke B ditambah 1 dikurang dengan data ke B. Nah, masukkan nilai B-nya yaitu 10. Berarti ini data ke 10 ditambah desimalnya adalah 0,2. Ya, ini data ke 10 ditambah 1 berarti 11. Ya, ini data ke 10. Ya. Yang manakah data ke 10? Jadi ya ini data ke berapa nih? Data ketiga ya. Data pertama, data kedua, data ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini berarti data ke 10, ini data ke 11. Nah, ini patokan kita. Ya, masukkan angkanya. Data ke 10 adalah 7, 0,2, data ke 11 adalah 7, data ke 10 juga 7. Ya, ini 0 adik-adik ya. Berarti hasilnya 7 ditambah dengan 0,2 kali 0. Sehingga hasilnya adalah 7 ditambah 0 sama dengan 7. Begitu ya. Nah, baik demikian penjelasan saya tentang kuartil, desil, dan persentil. Semoga adik-adik mendapatkan manfaat. Ya, yuk subscribe dan undang teman-teman untuk bergabung dengan channel YouTube saya. Subscribe supaya adik-adik tetap terhubung dengan channel saya. Ya, sehingga pada saat adik-adik membutuhkan, adik-adik mudah menemukannya. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.